Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Joko 25 Sidiling Farm, Klinik Tani dan Aglonema. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga jika Tani Channel bisa membuat konten, mudah-mudahan konten ini memberikan cakrawala dan informasi untuk petani semuanya, khususnya petani padi. Dan untuk pemirsa sekalian, mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan limpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, di kesempatan ini JK Tani Channel akan mengulas tentang cara cepat pengolahan lahan untuk berbudidaya tanaman padi. Kadang-kala pengolahan lahan padi itu memang perlu menggunakan sistem atau cara yang sistematik, yaitu dari mulai pembajakan, yang kedua penggaruan itu, terus kita sorok sehingganya menjadi lahan yang siap untuk ditanamin tanaman padi. Di video kali ini JK Tani Channel itu mengulas tentang cara mudah setelah panen, habis itu kita olah. Kondisi lahan setelah panen yaitu jerami masih semerawut. Memang kita menggunakan sistem panen dengan metode setengah leher, atau kita kalau bahasa umumnya yaitu dipanen dengan sistem panen atas, karena menggunakan mesin perontok. Dalam kondisi seperti ini 1 sampai 1 minggu, jerami-jerami yang masih tumbuh biasanya diambil oleh para perumput atau tukang ngarit untuk bahan tambahan pakan ternak. Kita tunggu sampai dia singgangnya habis, sisa batang padinya habis, ataupun kalau memang belum habis bisa dipotong. Karena ini di lingkungan masyarakat di mana jeraminya masih hijau, sehingganya masih bisa sebagai untuk pakan ternak. Makanya ya agak sedikit nggak enak untuk kita babat gitu kan, mau kita babat nggak enak. Makanya tetap kita menunggu sampai teman-teman yang ngarit itu diambilin. Lagian juga membantu kita untuk memendekkan jerami yang masih tinggi kan gitu. Setelah jeramannya sudah pendek, kita isi air dari irigasi boleh ataupun air hujan boleh. Yang penting kita genangin air 1 malam, sehingganya nanti dalam proses perlakuan penanganan gelebek itu lebih mudah, dan singgang atau batang-batang padi yang masih berdiri itu bisa terendam atau terkubur oleh lumpur-lumpur yang kita gelebek. Makanya biarlah seperti itu. Untuk airnya kita kasih banyak. Memang lahan ini memang lahan semi rawa dan tak ada hujan, makanya semalam habis hujan dan kita gunakan manfaatkan sisa air hujan itu sebagai tambahan air, sehingganya airnya nggak kita buang, biarkanlah si air yang ada menggenangi lahan, supaya intinya nanti kita lebih mudah untuk perlakuan. Nah, seperti ini langsung kita masukkan
hand traktor ke atau garu kan gitu, langsung garu. Jadi di sini kita tidak dibajak, jadi langsung digaru ya, diroboh-robohkan dulu dengan hand traktor, sehingga akan roboh pelan-pelan. Dan hand traktor ini selain juga memfungsikan lahan menjadi sangat berlumpur, juga merobohkan jerami-jerami yang masih ada itu. Jadi inilah cara yang mudah bagi kita ya, seminimal mungkin kita bisa mengurangi biaya dari biaya pengolahan lahan, yaitu pembajakan. Di sini kita tidak melakukan proses pembajakan, makanya kita masukkan dalam cara yang paling cepat dan mudah dan mengurangi biaya. Karena itu tadi, kita buat lahan ini, yang pertama kita putarin lahan dengan hand traktor tanpa menggunakan bajak. Kita menggunakan garu sebagai merobohkan. Tujuan pertama kita merobohkan. Setelah kita robohkan full total seperti di video, jadi kita menggunakan itu, kita robohkan sedemikian rupa sehingganya si jerami-jerami yang masih berdiri itu semuanya roboh. Nah, seperti itu. Nah, inilah kita selaku petani juga bagaimana bisa membuat efisiensi keuangan supaya ya modal dalam bertani itu juga nggak terlalu besar. Apalagi musim dalam pembuatan lahan ini adalah musim gadu, atau biasanya sih nanamnya di bulan 4 itu. Sehingganya apa? Efek dari musim gadu, produksi dan produktivitasnya itu tidak bisa kita genjot. Beda dengan musim rendeng atau di musim penghujan, itu produksinya tinggi. Makanya inilah salah satu metode atau cara supaya mengurangi biaya produksi. Karena ya kita bukannya mendahului yang di atas gitu kan, tapi biasanya kalau tanam di bulan 3 atau di bulan 4 itu produksinya menurun. Makanya kalau nggak kita sikapi dengan membuat olah lahan itu biar nggak terlalu banyak biaya, ya inilah sistem yang paling mudah seperti itu. Nah, kita roboh-robohkan dulu semuanya sehingga dalam satu hamparan itu nanti jeraminya bisa keangkat, bisa ya, kadang ada yang kepotong kan gitu, kepotong oleh ban dari hand traktor itu. Setelah itu diputer-puter, dibolak-balik laju traktor itu sehingganya jerami-jerami itu segera masuk ke dalam tanah. Dan ya ini biayanya berarti motong yang biasanya biaya itu 1 juta, ini tinggal biayanya 500.000. Makanya di sini sangat efisien, minimal kita bisa memotong biaya kurang lebihnya 500.000 untuk biaya hand traktor itu sendiri atau pengolahan lahan. Terus memang pematang pun kita nggak bersihkan secara kayak musim rendeng gitu kan, cukup kita semprot herbisida, sehingganya biaya tenaga kerja untuk pembuatan pematang itu juga lebih rendah. Dan paling kalau dengan menggunakan manusia 3 hari 200.000, ini dengan herbisida setengah liter kurang lebihnya harganya 50.000. Jadi di sini juga membantu kita dalam membuat olah lahan itu lebih mudah dan gampang itu, sehingganya ya kita selaku petani bisa sangat mengurangilah beban di biaya olah lahan. Nah, setelah ini baru kita
rendem. Kita rendem bisa sampai dengan 7 sampai 10 hari. Terus kita kasih BK. Setelah kita kasih BK atau bakteri untuk mengurangi keasaman tanah gitu kan, baru setelah itu bisa ditanami gitu. Jadi inilah cara mudah, cara murah dalam proses pengolahan lahan untuk berbudidaya tanaman padi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.